Perkenalkan, nama saya Desmi Riani, SEMAK. Saya adalah dosen program studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Akuntansi. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dasar dalam konsep persamaan akuntansi, prosedur dan teknik dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga menyusun pelaporan keuangan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dan konsep akuntansi secara praktik akuntansi pada berbagai jenis organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis siklus akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Materi dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah: yang pertama, sejarah dan gambaran umum akuntansi; yang kedua, persamaan akuntansi; yang ketiga, akun dan buku besar; yang keempat, pencatatan transaksi; lalu yang kelima, jurnal penyesuaian dan neraca lajur; yang keenam, laporan keuangan perusahaan jasa; yang ketujuh, jurnal penutup dan jurnal koreksi; dan yang terakhir, laporan keuangan pada perusahaan dagang. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini secara hybrid, yaitu secara tatap muka di kelas dan daring melalui platform Zoom Meeting yang didukung dengan Media Learning Management System Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi mahasiswa, studi kasus, dan pembahasannya. Adapun untuk penilaian dalam mata kuliah ini, nilai akhir mahasiswa dinilai melalui kehadiran, tugas yang berdasarkan tugas individu dan kelompok, keaktifan mahasiswa di kelas, diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan bobot masing-masing, kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Baik, berikut saya akan tampilkan rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya saya akan tampilkan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 di pertemuan ketiga, yaitu mengenai akun dan buku besar dengan metode daring melalui platform Zoom Meeting dan media pendukung lainnya seperti LMS UIK Bogor. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai pengertian akun, bentuk akun, klasifikasi akun, aturan debit dan kredit akun, serta mencatat transaksi dengan akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas mengenai akun dan buku besar ya. Nanti kita setelah kemarin kan kita bahas mengenai persamaan akuntansi ya, persamaan akuntansi. Nah, di sini kita mulai bahas tuh ada akun-akun apa saja sih gitu ya, yang sempat Ibu bilang ada yang namanya akun nominal, ada yang namanya akun real gitu ya. Nah, dan buku besar ya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai pengertian akun, lalu bentuk akun, terus klasifikasi akun, lalu aturan debit dan kredit dalam akun, dan mencatat transaksi dengan akun. Nah, di sini ada pengertian dari akun dan buku besar ya. Nah, agar transaksi keuangan dapat berfungsi sebagai informasi ya,
Jadi kan setiap transaksi keuangan ini itu akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan ya. Nah, agar transaksi keuangan tersebut dapat menjadi sebuah informasi gitu, maka transaksi-transaksi tersebut harus dicatat gitu ya. Jadi kalau nggak dicatat bagaimana bisa jadi informasi gitu ya. Jadi kan transaksi-transaksi keuangan ini supaya menjadi informasi untuk pihak internal dan pihak eksternal perusahaan ya. Bentuk informasinya itu dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk laporan keuangan ya. Nah, maka transaksi-transaksi tersebut harus kita catat gitu. Nah, formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis disebut akun atau perkiraan. Jadi di sini akun adalah suatu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat satu golongan transaksi yang sejenis gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ya, kita kan ada nih posisi yang mempengaruhi kas gitu ya, di mana ada yang menambah kas transaksi, lalu ada transaksi yang mengurangi kas gitu ya. Pokoknya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas dia akan digolongkan dalam satu akun gitu ya. Makanya akunnya namanya kas gitu ya. Lalu ada lagi akun peralatan gitu ya. Jadi masing-masing akun itu dibuat formulir khusus untuk menggolongkan, mencatat, jadi disatukan gitu kan, semua transaksi yang berhubungan dengan kas digabungkan gitu ya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya, dibuat jadi satu. Nah, ini disebut namanya akun ya atau perkiraan. Nah, kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan yang merupakan satu kesatuan tersendiri disebut buku besar ya. Jadi kumpulan dari akun-akun tersebut gitu ya. Nah, ini disebutnya buku besar ya. Nah, lalu di sini ada klasifikasi akun. Jadi akun ini dibagi menjadi dua ya. Ada namanya akun real dan ada namanya akun nominal. Nah, ini yang seperti Ibu sudah sempat bicarakan ya. Jadi yang namanya akun nominal ini atau kita sebut akun laba rugi atau disebut akun sementara. Kenapa dibilang di akun laba rugi? Karena akun nominal ini adalah akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi ya. Nah, disebut dengan akun sementara karena jumlah total saldo akun ini pada akhir periode akan ditutup gitu ya. Makanya dia disebut akun sementara, akun nominal ini karena nanti pada akhir periode saldonya ini semua akan ditutup gitu, akan dienolkan. Ditutup itu artinya akan dienolkan. Jadi saldonya dihilangkan gitu ya, akan ditutup dan atau akan dienolkan. Nah, saldo tersebut akan dipindahkan gitu ya, dipindahkan ke akun modal sehingga akun nominal pada awal periode tidak memiliki saldo lagi gitu. Jadi di akhir periode itu akun-akun nominal ini dienolkan nih semua akunnya seperti akun pendapatan, lalu akun beban-beban itu ditutup semua nantinya jadi modal gitu jadinya nantinya jadi masuk ke akun modal gitu ya, merubah modal gitu. Apakah ketika pendapatannya lebih banyak daripada bebannya berarti artinya akan menambah modal gitu ya karena laba gitu kan. Nah, ketika pendapatannya lebih sedikit daripada bebannya, berarti akan mengurangi modal gitu ya, karena hasilnya jadi rugi. Nah, akun tersebut angkanya kita tutup tuh, kita nolin semua, kita pindahin saldonya ke modal gitu ya, apakah menambah modal atau mengurangi modal seperti itu. Maka sehingga nanti di periode yang akan datang itu saldonya ya nol lagi gitu. Jadi seakan-akan tidak ada lagi saldonya, bikin lagi, ulang lagi karena dia hanya dipakai sementara, hanya dipakai untuk melihat nih perusahaan bulan ini untung atau rugi gitu. Jadi hanya untuk melihat posisi operasional perusahaan gitu kan, posisi kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode. Apakah dia mengalami kerugian atau dia mengalami keuntungan. Jadi fungsinya lebih hanya untuk menghitung gitu ya,
menghitung kegiatan operasional di periode tersebut gitu. Makanya nanti dipindahin. Kalau untung berarti dimasukin ke modal, ditambahin gitu ya. Kalau rugi ya dikurangin ke modal gitu ya. Jadi dia nanti akan pindah ke akun modal. Jadi akan ditutup ya. Jadi akun sementara ya namanya, akun nominal yaitu akun laba rugi. Nah, lalu ada namanya akun real. Akun real ini adalah akun yang ada di neraca ya. Jadi akun yang ada di neraca itu adalah akun yang sesungguhnya akun real gitu ya. Jadi kita kalau mau lihat posisi keuangan, lihat dari neracanya. Bagaimana hartanya, bagaimana hutangnya gitu ya. Bagaimana total kekayaan yang dia miliki, dari total kekayaan yang dia miliki berapa persen ya itu yang modal dia sendiri, berapa persen ya itu yang berdasarkan dari hutang, seperti itu ya. Jadi melihat ya saldo normalnya adalah di debit. Jadi ketika bertambah dia ada di debit juga ya. Nah, ketika berkurang dia ditaruhnya di kredit ya. Jadi ketika kita bertambah kasnya, berarti kita masukkan kasnya posisinya di debit ya. Nah, ketika kasnya berkurang, kita posisikan kasnya ada di kredit ya. Begitupun nanti saat kita menjurnal. Ketika kita bertambah kasnya, kita taruh jurnal kasnya itu posisinya di debit ya. Nah, ketika kasnya berkurang, kita taruh juga posisinya di kredit gitu ya. Jadi saldo normal debit bertambah di debit, berkurang di kredit. Anggaplah debit itu positif lah ya, angka positif. Berarti kalau bertambah ya ditambah positif lagi, kalau berkurang ya berarti dikasih angka minus gitu ya. Nah, lalu kewajiban atau liabilities. Nah, ya, liabilities ini posisi saldo normalnya ada di mana? Ada di kredit ya. Jadi aset itu kan ada di debit. Kalau kewajiban dan modal kan posisinya di pasifa tuh. Nah, saldo normalnya itu dia ada di kredit ya. Jadi kalau saldo normal dia di kredit, ketika bertambah di kredit juga gitu ya. Karena kan awalnya dia di kredit ya. Jadi kalau bertambah ya ditaruhnya di kredit juga gitu ya. Nah, ketika dia berkurang ditaruhnya di debit di lawannya ya. Jadi kalau berkurang itu ditaruhnya di lawannya ya. Kalau di deposit saldo normalnya debit, berarti kalau berkurang di lawannya gitu ya. Kalau bertambah sesamanya gitu ya. Nah, di sini juga ya bisa dilihat. Nah, kewajiban dan modal ini saldo normalnya di kredit. Maka kalau bertambah di kredit sesamanya ya, sesamanya kan kredit. Nah, kalau berkurang di lawannya yaitu di debit ya. Nah, di sini pendapatan. Pendapatan juga di sini saldo normalnya posisinya di kredit. Kenapa sih pendapatan kok saldo normalnya di kredit gitu? Kenapa ya gitu? Kenapa nggak di pendapatan nggak di debit aja gitu ya? Karena apa? Karena di sini kan kita tadi sudah tahu ya bahwa akun pendapatan, akun beban, ya akun-akun yang ada di laba rugi gitu ya, itu nantinya ditutup masuk ke akun ini ya, masuk ke akun real atau ke akun real ya, akun neraca. Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa ketika pendapatan dikurang beban. Nah, ketika pendapatannya lebih banyak, maka menambah modal ya. Artinya ketika pendapatan bertambah, modalnya bertambah. Berarti dia sejalan atau dia lurus ya, sebanding. Dia sebanding lurus dengan modal. Pendapatan bertambah, modal bertambah. Pendapatan berkurang nggak ada ya. Pendapatan bertambah, modal bertambah gitu kan. Nah, artinya berarti dia sejajar nih, sejajar sama si modal gitu kan. Berarti artinya sama posisinya sama modal gitu. Makanya posisi pendapatan ini saldo normalnya ada di kredit gitu ya. Jadi posisi pendapatan saldo normalnya ada di kredit sama dengan modal gitu ya. Karena kalau dia nambah juga menambah modal sama. Makanya dia sama nih ketika berkurang di debit
ketika bertambah di kredit gitu ya. Nah, lalu beban ini saldo normalnya ada di mana? Ada di debit gitu ya. Kenapa saldo normalnya ada di debit? Karena beban ini mengurangi modal. Jadi berbanding terbalik sama modal ya kan? Ketika beban bertambah, modalnya jadi berkurang gitu ya kan? Jadi berbanding terbalik dengan modal sehingga beban itu saldo normalnya ada di debit ya. Nah, jadi kalau nambah pasti di debit ya, dan pasti beban itu posisinya ada di sesuai saldo normalnya gitu ya. Lalu ada PREV juga nih. PREV kenapa nih di debit? Karena sama ya, dia posisinya sama kayak beban, mirip lah ya. Bedanya kalau beban itu pengeluaran untuk kegiatan operasional. Kalau PREV ini kan pengeluaran untuk keperluan pribadi gitu ya. Jadi bedanya cuman yang satu untuk keperluan kegiatan operasional, yang satu untuk pribadi gitu, sama-sama ngeluarin uang gitu, sama-sama ngurangin modal ya. Makanya sama dia. Jadi saldo normalnya sama di debit ya. Jadi ketika bertambah taruhnya sama nih debit-debit juga. Ketika berkurang baru ke lawannya taruhnya di kredit. Seperti itu ya. Nah, Nah, di sini mencatat transaksi di akun ya. Jadi di sini ada tahap-tahapannya dalam mencatat transaksi di akun, yaitu pertama tentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban modal, pendapatan atau beban nih. Jadi bisa dilihat dulu di sini. Transaksi ini akan menambah aktiva kah, atau akan mengurangi aktiva kah, atau menambah kewajiban, atau nambah modal, di mana nih gitu ya posisinya. Nah, lalu tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut gitu ya. Jadi setelah kita tahu nih, oh dia mengurangi aktiva. Nah, akun apa nih yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut? Oh, ternyata akun kas karena bayar ya. Jadi mengurangi aktiva, tapi dia aktivanya di aktiva apa nih? Oh, akunnya kas gitu ya yang mengurangi kas. Nah, jadi untuk setiap transaksi paling tidak ada 2 akun yang dipengaruhi. Jadi setiap transaksi itu minimal ada 2 akun yang dipengaruhi. Seperti contohnya kita membayar gaji. Nah, di situ ada 2 akun kan, yaitu kas berkurang dan beban gaji ya. Jadi ada 2 akun kas dan akun beban gaji. Jadi seenggaknya minimal ada 2 gitu ya. Jadi setiap transaksi minimal ada 2 akun yang dipengaruhi. Satu akun kas dan satu temennya beban gaji gitu ya. Karena kita bayarnya pakai kas itu sebagai apa? Sebagai beban gitu ya, beban gaji ya. Nah, lalu tentukan apakah sebagai akibat adanya transaksi tadi akun tersebut harus didebit atau kredit. Nah, habis itu kita bisa lihat nih akibat transaksi tadi tuh. Oh, akibat transaksi bayar gaji. Berarti kasnya ditaruh di kasnya bertambah atau berkurang nih. Oh, kasnya berkurang. Nah, kas itu saldo normalnya di debit. Berarti kalau berkurang kita taruh deh di kredit gitu ya. Kita taruh tuh di kredit. Dia telah bayar. Berarti posisinya di kredit ya. Nah, terus kita lihat di akun beban gajinya. Oh, beban gaji itu posisi normalnya ada di mana? Ada di debit ya. Ketika bertambah kita taruh di mana? Oh, berarti taruh di debit gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jurnalkan beban gaji ya di debitnya, lalu di kreditnya pada kas gitu ya. Nah, dalam setiap transaksi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit ya. Jadi setiap transaksi jumlah yang di debit harus sama dengan jumlah yang di kredit ya. Jadi maksudnya seperti kita membuat persamaan akuntansi nih. Ketika kasnya berkurang 500 buat bayar gaji, ya berarti beban gajinya pun kita tulis angkanya juga 500 gitu ya. Jadi balance sama gitu ya. Nah, jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan. Jadi catat deh tuh di akun-akun bersangkutan. Yang kas ditaruhnya di akun kas, yang beban ditaruhnya di akun beban gitu ya, dicatat masing-masing ya. Nah, terima kasih di sini ya, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan?
Nah, sebelum pertanyaan, Ibu kasih contoh dulu deh. Contoh transaksi menggunakan akun. Oke, Ibu save lagi ya. Nah, tadi. Nah, di sini ya, kita contohkan. Di sini, pada tanggal 1 Januari 2019, Hisham mendirikan sebuah perusahaan servis AC yang diberi nama AC Service. Nah, Hisham ini menyetorkan modal sebesar 25 juta ke dalam perusahaan. Penelitian atas transaksi ini adalah akibat dari transaksi tersebut aset kasnya bertambah ya karena dapat modal nih dari pemiliknya 25 juta dan modalnya juga bertambah ya sama 25 juta. Nah, akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah akun kas dan akun modal gitu ya. Jadi di sini kita tentuin nih akun apa aja tuh. Tadi kan langkah kedua kita tentukan. Oh, ternyata yang dipengaruhi itu akun kas dan akun modal nih. Nah, karena akun kas bertambah 25 juta, maka akun yang bersangkutan harus didebit sebesar jumlah tersebut. Ingat, jika aset bertambah, akun bersangkutan harus didebit ya. Posisi normal kas ada di debit. Berarti ketika bertambah kita taruh di debit ya. Sementara itu modal juga bertambah 25 juta. Penambahan modal mengakibatkan akun yang bersangkutan harus dikredit sebesar 25 juta. Karena apa? Karena posisi normal, saldo normalnya kewajiban dan modal adalah di kredit. Atau kan kita biasa lihat ya, kalau harta itu di aktiva. Kalau kewajiban dan modal itu kan di pasiva, dia jadi di kredit gitu ya. Yang di debit itu yang aktiva, yang harta-harta aja gitu ya. Jadi kewajiban dan modal mau posisinya ada di kredit gitu ya. Jadi kalau nambah ya di kredit gitu. Nah, jumlah debit dan kredit adalah sama-sama 25 juta ya. Pencatatan debit dan kredit pada masing-masing akun adalah sebagai berikut. Nah, ini kita bikin akun T aja yang sederhana ya. Akun kas. Nah, kita catat di sini transaksi A yaitu di debit 25 juta untuk akun kas, lalu di kredit 25 juta untuk modal. Nah, sama nih ya, akun yang di debit dan akun yang di kredit sama-sama 25 juta. Jadi di sini ada posisi yang debitnya dan ada posisi yang kreditnya gitu ya. Jadi ada pasangannya, ada yang debit, ada yang kredit ya, debitnya di kas, kreditnya di modal gitu ya, seperti itu. Nah, contoh lagi yang kedua. Perolehan peralatan. Hisham membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 6 juta dan sisanya dibayar nanti ya dalam waktu 30 hari. Jadi artinya dia bayar 6 juta, sisanya dia bayar hutang gitu ya, dia bayar kredit ya. Berarti artinya di sini apa nih? Oh, di sini adanya pengurangan uang kas karena kita harus bayar peralatan ya 6 juta. Lalu apa nih? Oh, di sini kita dapat peralatan nih karena kita beli peralatan jadi kita nambah, kita jadi punya peralatan, tadinya nggak ada, kita jadi punya peralatan. Berarti peralatannya bertambah 10 juta. Posisinya ada di debit ya. Nah, lalu di sini apalagi yang bertambah? Oh, apa nih utangnya ya. Nah, utangnya di kredit ya, di sini disimpan hutangnya dia bertambah ya. Jadi dia bertambah hutangnya 4 juta ya. Jadi dari transaksi B ini diperoleh transaksi apa saja? Pertama, diperoleh bahwa adanya peralatan bertambah senilai 10 juta. Oh, belum ada nih akun peralatan. Kita buat akun peralatan. Tulis ya transaksi B. Peralatan saldo normalnya di debit. Dia termasuk harta ya, yang termasuk harta saldo normalnya di debit.
Nah, berarti peralatan bertambah taruh di debit 10 juta. Nah, lalu dibayar tunai. Dibayar tunai berarti pakai uang apa nih? Oh, uang kas nih. Kas kita berarti berkurang 6 juta. Di mana kasnya? Di sini disimpan ya, di akun kas. Nah, sebelumnya udah ada 25 juta, 25 juta ya saldo yang sebelumnya, jangan dihilangkan. Tambahin saldo berikutnya yang B. Taruhnya di kredit karena berkurang uang kasnya untuk bayar peralatan. Ditaruh di sini, di kredit 6 juta ya kasnya. Lalu dia hutangnya bertambah. 12 April yang ketiga. Membeli peralatan secara kredit sebesar 2 juta. Coba boleh Kisman Mauladi. Ya, Bu. Ya, gimana nih? Membeli peralatan secara kredit, apa yang dipengaruhi? Peralatan jadi bertambah, Bu. Ya, betul. Lalu sama saldo bertambah. Saldo apa? Dia Apa ya? bayarnya secara apa nih? Bayarnya secara apa? Secara tadi mana ya? Membeli peralatan. Oh, secara kredit, Bu. Berarti apa yang bertambah tuh? Karena bayarnya Oh, ini kredit utangnya, nih. Bu. Hutangnya ya. Jadi Utangnya, Bu. peralatannya bertambah dan hutangnya bertambah 2 juta ya, karena 2 dia juta. bayarnya kredit ya. Kalau dia bayarnya tadi cash, uang kasnya yang berkurang ya. Kalau ini karena bayarnya kredit jadi nambah di hutangnya gitu ya. Nah, jadi ini kita catat bahwa adanya nambah peralatan 2 juta dan nambah utang usaha juga 2 juta ya. Jadi sehingga peralatannya jadi 8 juta nih karena kita nambah beli baru. Utangnya juga nambah jadi 3.500.000 ya. Nah, lanjut. Nah, oke. Lalu yang tanggal 15 April, membeli perlengkapan 700.000 ya. Siapa ya? Delia, ada Delia. Delia apa itu? Pratiwi ya? Delia, ada Delia. Delia. Mana Delianya nih? Di tempat kayaknya ya. Boleh deh. Zira. Iya, Bu. Gimana Zira? Membeli perlengkapan. Kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Ya, oke. Dia beli perlengkapan, tidak bilang secara kredit, berarti artinya dia beli secara tunai ya. Berarti artinya ada kas yang berkurang nih, karena dia beli perlengkapan ya, tapi perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapan bertambah, dia beli perlengkapannya pakai uang kas, berarti artinya kasnya berkurang ya. Jadi di sini tidak ada penambahan harta ya, maksudnya tidak ada penambahan modal gitu ya, penambahan harta, hanya pemindahan jenis harta aja ya, yang tadinya jenisnya berupa uang kas berubah jadi berupa perlengkapan ya. Nah, di sini ya. Jadi kasnya berkurang 700, perlengkapannya bertambah 700 ya. Nah, kalau ada yang mau tanya boleh langsung tanya ya. Kalau ada yang bingung, dari mana Bu itu Bu? Gitu ya, langsung tanya aja. Nah, lanjut tanggal 17 April. Membayar beban listrik 200.000. Nah, Delia. Iya, Bu. Nah, gimana Delia membayar beban listrik 200.000? Apa yang dipengaruhi di sini? Iya. Baik, itulah
itulah penjelasan dan cuplikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi 1 melalui Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.